Nah, nah kalau misalnya buku atau referensi sekarang itu udah zaman canggih, maka kenapa kita tidak gunakan gitu ya? Kalau zaman kami mungkin mencari buku ke perpustakaan. Kalau zaman Pian lebih cenderung buku itu sudah ada di genggaman gitu. Ya, semua buku banyak sekali. Referensinya ada di Google Scholar, ada juga di Google Books, ya. Atau yang umum aja. Yang umum itu misalnya apa tadi judulnya? Ya. Misalnya ini, ya. Saya copy nih, ya. Kan biasanya kalau kita ingin mencari cepat itu kan kopas di Google ya. Nah, ini kemudian saya save apa? Nah ini kan referensi ya, maksudnya yang muncul di Google gitu, banyak sekali gitu. Nah kalau ingin lebih detail tambahkan saja di ujungnya plus PDF ya di ujungnya plus PDF. Maka yang muncul adalah yang PDF yang kau download semuanya. Ya. Nah ini banyak sekali nih buku-bukunya nih. Ya. Tinggal pengen cari. Ya, di Google Scholar juga boleh. Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Ini ada hukum perkawinan Indonesia, sebuah kajian dalam hukum Islam dan material, aspek hukum, perkembangan normatika hukum perkawinan Indonesia. Oke, ini deh. Saya buka. Ya. PDF. Download. Nah ini kan. Maka saya cari nih tentang judul yang sama. Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia judulnya. Definisi perkawinan, problematika perkawinan. Nah ini. Sejarah hukum perkawinan Indonesia. Sejarah perkawinan Indonesia terdiri dari 3 masa, bla 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 bla. Referensinya ada nih. Matrais ya. 2008. Masruhan 2011. Lagi. Matrais lagi 2008 ya. Dan seterusnya. Nah, kadang kita ingin mengopas nih kan, kalau kopas kan kelihatan banget ya adanya plagiasinya ya. Ngutip ulang namanya, atau ditulis ulang, atau dimaknai ulang gitu ya. Dimaknai ulang itu artinya kan ditulis kembali bahasa orang lain gitu ya. Kita lihat di sini. Bila bisa di copy biasanya. Ya. Yes, tidak bisa. Sampai sini aja mungkin. Salin. Nah, kalau kita mengkopas ini ke dokumen ini, oh nggak bisa. Install dulu. Belum diinstal ternyata. Gimana instalannya? Ya ada. Udahlah yang biasanya. Mana yang biasa? Ini kali ya. Oh bukan. Ada hafal Joko gini. Mana Google Doc? Google Doc. Ini. Bukan. Tempel. Nah kan, oh rusak. Back dulu. Supaya jangan rusak biasanya kita pindah dulu ke sini. Ya, biasanya supaya jangan rusak ya. Di translate Google. Nah, ini kada rusak biasanya. Habis itu saya copy di sini. Pindah. Nah. Kemudian masukkan ke sini. Nah, udah.
Sejarah pakai Indonesia terdiri 3 periode, periode pertama bla 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 sampai selesai. Ya. Ini kan punya orang ya, punya orang lain. Artinya kita mengkopas dari Google Translate ke Inggris ke Indonesia lagi. Sebenarnya sudah diparaphrase nih. Kalau dari Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Kalau kita ngambil di sini tadi, dia udah diparaphrase biasanya. Dimaknai ulang, paraphrase itu dimaknai ulang gitu ya. Nah, setelah dimaknai ulang dia akan jadi hasil seperti ini, versi bahasa Indonesianya. Nah, sekarang itu karena zaman canggih kemarin yang aku bahas, aku sering menggunakan pakai ChatGPT untuk memaknai ulangnya, ya, memaknai ulang. Misalnya, kan kita pakai login masing-masing ya, login, kemudian pakai email masing-masing, email Google, kalau memang Google-nya ada terserah. Nah, kemudian tulisan tadi biasanya jadi seperti ini. Nah, ini kan. Nah, dia membaca ulang aja sih. Nah, dibikinkan ulang. Jadi rapi kan? Tadi kan kacau tulisannya. Sekarang udah jadi rapi ini. Yang tadi kacau seperti ini jadi rapi. Sekarang kita supaya dimaknai ulang. Tolong pakai bahasa ulang ya. Tolong aja kalimat baiknya. Tolong maknai ulang, tulis ulang deh ya. Tolong tulis ulang teks tersebut beserta analisanya. Udah dia bantukan. Benar gak sih sama dengan materinya gitu? Kan sama. Oh, ini sejarahnya ya. Nah, sama persis. Udah, copy aja ininya. Ini tidak plagiat insya Allah. Nah, kemudian pian baca. Nah, pilih semua, tempel. Teks diulang. Dihapus yang nggak penting. Dihapus yang salah. Nah, referensi yang pian ambil di sini kan ada tadi ya dari apa ya? Ini dari dihapus ya. Oh, kecil. Kenapa? Susah. Nah, setelah diulang-ulang, maka jadilah gambaran tentang di sini yang diambil. Analisanya kan di sini. Nah, perkawinan di Indonesia selama penjajahan sudah dibantunya untuk menganalisanya. Tinggal pengen baca benar gak sih, sama gak sih dengan materinya. Nah, referensi yang pian kutip tadi kan ada referensinya ya. Nah, kita ambil aja referensi dia. Ya, referensinya tadi di sini ya, di perkembangan. Iya di sini ya referensinya. Udah nih copy di sini ya. Nah, kalau menggunakan Zotero atau Mendeley udah bisa kemarin ya prakteknya. Udah copy aja di sini, caranya gampang. Ya. Citasi namanya, citasinya online. Ya. Oh, ini jika sudah selesai citasinya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, referensinya dia tadi apa? Matris ada 2008 ya. Kemudian Mas Ruhan 2011 nih. Ya. Maka lihat di sini ya. Ada enggak matrisnya? Mana? Oh, ini. Udah dimasukkan ke footnote-nya. Jadi footnote Anda ada 3, footnote dari mereka dan footnote dari penulis ini. Nah, jadi penulis ini juga dimasukkan karena dia nulis ini Kartika Septiania. Nah, supaya jangan terlalu lama nulis footnote, ya udah pakai aplikasi kemarin ya, Mendeley atau Zotero, itu gampang banget selesainya ya.
Ini baru satu tema untuk sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Masih mau ditambah lagi, silakan cari lagi yang lain ya. Cari lagi di sini misalnya, ini sudah satu judul. Tadi sejarah lagi, kita cari sejarah gitu. Ini di atas tadi ya. Umum deh, yang umum saja ya. Sejarah. Nah ini juga pokoknya teksnya apa aja boleh dari Google, Google Books, Google Scholar ya, tinggal pilih lihat mana ini tadi sudah ya, perkembangan hukum Indonesia. Nah ini contoh lain misalnya sejarah perkawinan ya, Winsa. Ada nggak? Nggak ada. Oh ada. Nah ini sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia ya, kok pahamannya aja, baca. Kalau ini mau dikutip silakan aja, kutip, pindah ke sini misalnya. Ini kadang kan kita menggunakan aplikasi cepat nih ya, tapi ingat dibaca, jangan hanya sekedar ambil kopas gitu, jangan. Mana tadi hilang ya. Nah ini kan, tulis ulang teks ini. Salah. Tulis ulang itu bisa parapras juga bisa ya. Parapraskan teks ini. Bisa juga ya. Parapras atau teks ulang gitu ya. Nah, insya Allah kalau mau dicek plagiasi, coba aja cek plagiasi ya. Biasanya tidak ada, mungkin kemungkinan besar tidak ada perkawinan, tidak ada yang namanya kayak plagiasi gitu ya. Di atas, perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual dengan suami istri. Perkawinan bagi manusia memiliki makna yang lebih dalam, berbeda. Nah, beda kan? Sudah beda dalam teksnya gitu. Tinggal baca, udah selesai, copy lagi, pindah lagi gitu ya. Kemudian masukkan lagi materi yang lain misalnya apa. Tapi ingat, kutipan yang dia yang pengen ambil tetap masukkan gitu ya. Nah, misalnya ini oh nih bagus nih materinya, dibaca pemahamannya. Ini sudah tadi penjajahan, kemudian masuk ke VOC, tata negara, mempersempit, kemudian panjang banget ya, ringkas aja. Caranya gimana Pak? Ringkas, coba saya ringkas ya. Mana ya? Mana yang kita ringkas? Panjangan ini, kebanyakan tugas pian. Cukup 1-3 halaman cukup per satu tema gitu, jangan banyak ya. Yang penting paham aja konteks dalam materi orang lain dan dipahami, jadi pemahaman yang bisa mengembangkan kreativitas kawan-kawan dalam membaca gitu aja. Coba ya kita nih. Ini kan cukup banyak ya. Saya minta ringkaskan teks ini. Udah, ringkaskan. Udah, dikit aja. Udah selesai ringkasannya. Yang banyak banget itu jadi ringkasan. Ya, jadi cara seperti ini juga boleh digunakan dalam membaca, menulis kembali atau menulis ulang materi yang sudah ada. Kalau zaman dulu mungkin mengetiknya pakai manual ya, ketik tangan, terus dibaca, paham, ketik, baca, paham, ketik gitu. Nah zaman selanjutnya muncul kopas makalah gitu. Makalah jadi langsung ganti nama pria, udah selesai. Ya. Nah sekarang dibikin lagi, makalah juga ada, punya orang juga ada, tapi tidak lagi bantuan dengan makalah murni. Dibantukan supaya jangan sampai pian kopas secara 100% gitu. Ya. Nah maka cara ini aku sampaikan
bukan menghendaki pian malas ngetik, tidak, tapi zamannya sudah zaman sampai sekarang sudah. Bahkan ada juga ngetik tidak perlu lagi pakai ngetik, ada kan pakai voice note, kemudian voice itu akan jadi sebuah teks juga. Pakai Google Doc juga di sini. Ya. Kemudian pakai alat kalau nggak salah. Kemudian di sini ada eksistensi speech recognition writer. Nah, ini kan ada gini. Tapi dia harus connect internet, ya. Nah, saya mulai. Maka pada dasarnya ngerti nggak dia? Indonesia tidak support. Nggak tahu ya, entah di HP bisa. Kenapa? Halo, tes 1 2. Tes 1 2. Ini. Ya intinya di bagian sini ada yang sifatnya nulis dengan cara manual gitu. Ya, otomatis gitu. Entah apakah aku masih salah, kayaknya ada yang salah setting nanti. Ya, jadi kalau pengen pakai HP bisa ngetik. Aku pernah menggunakan WA. Ya. Nah, ini sini. Di WA ada paling bawah gambar mic. Ya. Paling bawah ada mic gambarnya. Jangan mic yang di kanan. Kalau mic kanan tuh cuma ngirim. Nah, ini. Nah, maka semua yang kau ketik atau yang kau minta untuk mencatatkan, dia akan menjadi sebuah teks tertulis. Jadi tapi jangan lama-lama, nanti biasanya bila kuotanya ada sedikit tidak connect, dia akan hilang teksnya. Jadi cukup satu paragraf yang baca, misalnya lagi baca buku nih, sambil ngetik kan capek ngetik, ya udah baca aja. Pada ketika bla 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 bla, dia akan jadi sebuah teks di WA. Ya. Itu kalau pakai WA, tapi kalau pakai ini ada juga, cuman saya nggak tahu nih apa di mana salahnya di sini. Pasti ada salahnya gitu ya. Nah itu ya ringkasan dari materi yang kita bahas dari bahan yang sudah dibagikan. Dan mencari referensi begitu ya. Kalau kita hanya mencari tulisan, makalah gampang, tapi kalau mencari referensi bagaimana? Ya cari yang pian dapat di mana tadi, masukkan kutipan nama dia di bagian footnote-nya. Ya, footnote mungkin sudah tahu cara bikinnya ya. Kalau kalian bisa bikin footnote, cari internet, YouTube banyak sekali. Cara membuat footnote manual. Cara membuat footnote menggunakan Zotero. Pelajari jadi 15 menit bisa. Manual juga bisa ya. Demikian. Ada pertanyaan silakan.